Saya tidak tahu bagus atau tidak, yang jelas sebenarnya jamaah itu sebagian besar setornya ke BMT Darussalam. Nah, ketika ini menjadi masalah, tentu BMT ya melalui pengurusnya harusnya bertanggung jawab terhadap pengembalian investasi itu atau upaya hukum. Tidak seperti sekarang malah justru berseberang ke Yusuf Mansur dan memusuhi saya kan begitu sebagai investor. Makanya ya yang mau nggak mau kita tempuh jalur hukum Pak begitu. Nanti kalau hanya saya tagih saja, oh ini yang anu sana, ini yang anu sana, seolah-olah bertanggung jawab. Padahal itu sesuai dengan ketentuan, karena dia yang menerima uang kami, maka seharusnya dialah yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kalau itu memang sudah disetorkan ke Yusuf Mansur dan kawan-kawan, mereka lah yang melakukan upaya hukum. Kami sebenarnya tinggal duduk manis Pak. Tapi yang namanya manusia, namanya lembaga, menurut hemat saya BMT juga tidak amanah, maka harus kita lakukan upaya hukum agar perkaranya ini menjadi terang benderang, perkara investasi. Tidak amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, dalam kasus gugatan perdata terkait dengan investasi bodong batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, di mana ada 250 jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, yang pada tahun 2009 itu ikut investasi. Dari 250 jemaah itu, uang yang terkumpul mencapai 55 miliar. Nah, karena di bulan keempat investasi ini dinyatakan kolaps, maka urusannya menjadi panjang. Karena apa? Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa, yang katanya pemilik tambang batubara, sekaligus sebagai orang yang mempresentasikan bisnis ini di Masjid Darussalam Kota Wisata, ternyata tidak mau bertanggung jawab. Lalu bergulirlah ke pengadilan. Nah, dalam 2 kasus yang sudah dimeja hijaukan secara perdata, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Kota Bogor, yang kasusnya sekarang menunggu PK atau peninjauan kembali, dan satu lagi kasasi yang ada di Mahkamah Agung. Ini melibatkan Yusuf Mansur sebagai tergugat utama, BMT Darussalam Madani sebagai pengepul atau mitranya Yusuf Mansur itu turut tergugat. Tetapi dalam kasus gugatan yang ketiga ini, yang perdananya pada 11 Desember 2025 yang lalu di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, yang menjadi tergugat utamanya adalah Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani dan pengurusnya.
sedangkan Yusuf Mansur menjadi turut tergugat. Nah, ini menarik karena apa? Karena BMT Darussalam itu dijadikan oleh Yusuf Mansur mitra di dalam mengoleks, ya, menghimpun dana dari para investor. Nah, ketika masih belum menjadi mitra Yusuf Mansur, BMT Darussalam ini berkantor di lingkungan Masjid Darussalam, kota wisata. Setelah digait menjadi partner, dia pindah ke sebuah ruko di kota wisata. Nah, persoalannya ketika para investor itu sudah mulai menggugat Yusuf Mansur dan menyeret-nyeret BMT Darussalam, maka kantor yang ada di sebuah ruko di kota wisata itu juga tidak lagi ditempati. Entah raib kemana. Pengurusnya pun itu tidak mau melayani para investor. Dan jemaah Masjid Darussalam kota wisata pun terpecah. Ada yang mengikhlaskan, ada yang menuntut haknya, ada juga yang ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh ke ranah hukum. Saudara, jika kita melihat BMT Darussalam ini adalah sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan syariat. Ini lembaga keuangan syariah. Tetapi ketika dia menjadi pengepulnya Yusuf Mansur untuk menghimpun dana masuk dari para investor, dia tidak menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ini adalah lembaga syariah, maka mestinya transparan, ya, dan jujur kepada para investor. Misalnya begini, uang yang mereka terima itu, yang mereka kumpulkan, itu semuanya sudah disetor ke Yusuf Mansur atau ke PT Adi Partner Perkasa. Nah, kalau itu yang dia lakukan, maka persoalannya selesai sebenarnya. Dia tidak akan ikut digugat. Karena apa? Dia akan bisa mempertanggungjawabkan bahwa kami, gitu ya, BMT Darussalam Madani itu sudah menjalankan sesuai dengan semestinya, yakni sebagai pengepul. Nah, dari pengepul itu terus diberikan ke pihak Adi Partner Perkasa atau ke Yusuf Mansur. Tapi yang terjadi kan tidak begitu. Yang terjadi adalah mereka juga sama seperti Yusuf Mansur. Ketika ditanya menghindar, lama-lama raib dari kota wisata. Ini yang menjadikan kita sebagai orang yang tersentuh dengan aktivitas-aktivitas yang mengatasnamakan Islam itu sangat prihatin. Karena apa? Mestinya pengurus-pengurus dari lembaga keuangan syariah itu transparan dan jujur. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Karena itu konsekuensinya mereka
menjadi target dari gugatan Pak Zaini Mustafa yang sekarang sedang menggugat di Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi saudara, kita sungguh sangat prihatin melihat persoalan ini. Karena apa? Karena melibatkan lembaga keuangan syariah. Itu katanya, prakteknya sama sekali tidak syariah. Tidak jujur, tidak transparan, pengurusnya juga lari dan lari. Tidak mau menghadapi para investor. Persis seperti Yusuf Mansur. Jadi ada apa sebenarnya? Tidak jauh-jauh. Mereka mungkin ya sudah mendapatkan cash, dan itu sangat besar mestinya dari Yusuf Mansur. Karena itu dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. Jika mereka melaksanakan sesuai dengan proporsinya dan secara profesional, maka mestinya pengurus BMT Darussalam Madani ini tidak perlu lari dari fakta, dari kenyataan yang ada. Dia harus menghadapi itu dan mengatakan bahwa uang sudah disetor. Tetapi persoalannya kan tidak begitu. Dia sama persis seperti junjungannya Yusuf Mansur. Ketika disinggung masalah ini, mereka lari. Dan kantornya pun pindah entah kemana. Karena itu sangatlah tepat ketika Pak Zaini Mustafa kali ini menggugat mereka, baik lembaga maupun pengurusnya, ke pengadilan. Nah, ini adalah catatan kita. Hendaknya berhati-hati terhadap semua saja yang berbau syariah. Karena semua yang berbau syariah itu sangat rawan ditunggangi oleh perilaku-perilaku yang sama sekali tidak islami atau yang keluar dari syariat Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip Islam yang mestinya dijunjung tinggi ini malah diobrak-abrik dan jemaahnya pun terpecah belah. Ini tentu saja sebuah musibah kemanusiaan yang ada di negeri ini. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.